Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rismita Lerahmah, Ristianti, Dia, Muhammad Neden Pratama, Ahmad Yaksaudi, Muhammad Diki Syahrian. kami akan melakukan praktikum kimia dengan tema elektrolisis air garam dengan elektroda pensil. Alat dan bahan: gelas kimia, air, garam, baterai, sendok, batang pengaduk, penjepit buaya, kardus, dan 2 buah pensil yang diraut kedua sisinya. Proses percobaan. Siapkan 150 ml air. Masukkan 2 sendok garam. Aduk garam hingga larut. Masukkan 2 buah pensil ke dalam kardus yang sudah dilubangi. Hubungkan baterai dan karbon pensil dengan penjepit buaya. hasil percobaan. Terbentuk gelembung-gelembung pada ujung pensil, dan ini dia proses elektrolisis yang terjadi. Proses elektrolisis ini adalah suatu proses di mana arus listrik bisa menguraikan larutan elektrolit, yang artinya terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia atau yang biasa disebut reaksi redoks. Pensil yang dihubungkan kabel berwarna merah bermuatan positif atau anoda, sedangkan yang berwarna hitam bermuatan negatif atau katoda. Elektrolisis memerlukan perantara elektroda yang tercelup dalam larutan elektrolit saat tegangan diterapkan terhadap elektroda itu. Arus listrik yang kita gunakan saat ini adalah baterai, dan larutan elektrolitnya adalah larutan garam. Lalu, kenapa sih bisa terbentuk gelembung-gelembung gas pada masing-masing ujung pensil? Simak pembahasan berikut. Pada praktikum kali ini, kita gunakan garam atau NaCl dan air. Kemudian, menggunakan elektroda karbon yang telah dialiri arus listrik positif dan negatif. Kemudian di sini ada NaCl yang terdiri dari ion Na+ dan Cl negatif. Lalu ada air atau H2O yang terdiri dari ion H+ dan ion OH negatif. Pada praktikum kali ini terbentuk gelembung-gelembung gas pada anoda dan katoda. Lalu gelembung-gelembung apa sih itu? Pada anoda yang bermuatan positif maka akan menarik ion-ion yang bermuatan negatif. Salah satunya adalah ion Cl negatif yang kemudian akan memberikan elektronnya kepada anoda. Disinilah terjadi proses oksidasi dengan rumus 2Cl negatif menjadi Cl2 plus 2E. Cl negatif yang melepas elektronnya bergabung menjadi molekul diatomik Cl2 atau biasa disebut dengan gas klorin. Jadi gelembung-gelembung yang terbentuk pada anoda adalah gas klorin, dan jika gelembung-gelembung gas tersebut ditampung dalam suatu tabung reaksi, maka akan terlihat bahwa warna dari gas klorin adalah hijau. Lalu pada katoda bermuatan negatif akan menarik ion-ion yang bermuatan positif untuk berkumpul di sekitarnya. Salah satunya adalah ion H+. Kemudian ion H+ akan menerima elektron dari katoda dan terbentuk reaksi reduksi dengan rumus 2H+, 2E menjadi H2. Ion H+ menerima elektron dari katoda, maka akan terbentuk molekul diatomik H2 atau yang biasa disebut gas hidrogen. Jadi, gelembung-gelembung yang terbentuk pada katoda adalah gas hidrogen. Jika gas ini ditampung dalam suatu tabung reaksi, kemudian didekatkan dengan sumber api, maka akan terdengar bunyi plop. Sementara itu, masih tersisa ion H+ dan OH negatif. Kedua ion ini bergabung membentuk senyawa NaOH yang merupakan basa kuat. Kesimpulan.
Kemudian dapat disimpulkan bahwa praktikum elektrolisis ini menghasilkan natrium hidroksida, gas hidrogen, dan gas klorin yang dapat dirumuskan 2NaCl plus 2H2O menjadi 2NaOH plus H2 plus Cl2. Jika kalian mencoba untuk mencium aroma larutan setelah praktikum, maka akan tercium aroma seperti kaporit. Aroma kaporit itu berasal dari aroma gas klorin Cl2. Karena Cl2 ini biasanya digunakan sebagai kaporit dan juga sebagai bahan pembersih pada beberapa produk pembersih. Refleksi. Dalam pelaksanaan praktik pembelajaran berbasis materi elektrolisis air garam dengan elektroda pensil, mulai dari tahap persiapan bahan hingga tahap perbaikan, ditemukan keberhasilan dalam melakukannya. Kami sangat aktif dan antusias dalam melakukan praktikum ini, serta mudah memahami materi dan juga mengetahui bagaimana menemukan sisi anoda dan katoda pada pensil. Kami juga senang melakukannya, karena selain bagaimana cara bekerja sama dengan tim dalam melakukan suatu praktik yang perlu antusias dan partisipasi serta toleransi yang baik, juga untuk melatih diri agar lebih mengembangkan pola berpikir bagaimana menuju keberhasilan dalam praktikum materi. Selain itu, kami juga sangat berterima kasih kepada guru pembimbing kami, yaitu Mem Raihani, yang bisa menginstruksikan kami dengan sangat baik. Juga tentu itu memudahkan kami dalam mengembangkan pola pikir yang luas, relevan, dan juga efektif. Sekian video praktikum kami dari kelompok 5. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.